Halo, perkenalkan nama saya Maria Gabriela Bewasogen. Saya dari program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya mau mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Demokrasi dan HAM di bawah dosen pengampu Bapak Ahmad Saifuddin SIPMA. Materi yang saya presentasikan ini adalah teori lahirnya HAM, sejarah perkembangan HAM di dunia, sejarah perkembangan HAM di Indonesia, dan generasi perkembangan HAM. Pembahasan yang pertama, teori lahirnya HAM. Konsep HAM lahir dari pergulatan panjang umat manusia bagi sebagian orang, bahkan menyebutnya sebagai suara-suara korban. Sejarah perkembangan HAM tidak akan berhenti sampai pada hari ini karena muara itu ada pada peradaban manusia itu sendiri. HAM adalah hak yang melekat secara inheren pada diri manusia karena ia manusia. Di kalangan para ahli hukum, terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal mula lahirnya mengenai HAM adalah: yang pertama, teori hukum kodrati. Teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh dari tulisan-tulisan Santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Yang kedua, teori positivisme atau utilitarian. Gagasan HAM yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada abad ke-19. Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Beneran suatu hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang memiliki hak, tetapi hak tersebut bisa hilang apabila bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas banyak orang. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme dikenal juga sebagai utilitarian. John Austin mengembangkan gagasan yang sistematis mengenai teori positivisme. Menurutnya, satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dengan disertai aturan dan sanksi yang tegas. Ketiga, teori keadilan. Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mengembang teori ini adalah Ronald Dworkin dan John Raffles. Teori Ronald sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban negara. Pandangan dari John Raffles mengenai konsep keadilan distributif. Ada 2 hal penting dalam hal ini, yakni keadilan dan kesamaan. Pertama, tiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan sama bagi semua orang. Kedua, ketimbangan ekonomi dan sosial mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama. Pembahasan yang kedua, sejarah perkembangan HAM di dunia. Sejarah HAM berawal dari dunia barat, yaitu Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat adalah: yang pertama, Magna Carta. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Yang kedua, Revolusi Amerika.
Peran kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada raja sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejarah permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Pembahasan yang ketiga, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia terbagi dalam 2 periode, yaitu yang pertama periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Periode ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo menaruh perhatian terhadap HAM. Bentuk perhatiannya dalam HAM adalah dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Budi Utomo mengalami penegakan HAM di Indonesia sehingga memunculkan kesadaran untuk merdeka yang merupakan salah satu HAM. Yang kedua, periode sesudah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang ini. Periode ini terbagi menjadi 5 periode sebagai berikut. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1950. HAM pada periode ini masih menekankan pada hak untuk kemerdekaan, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik, dan hak kebebasan untuk berpendapat. HAM telah mendapatkan legitimasi formal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 1950 sampai dengan 1959. Pemikiran HAM pada periode ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, semakin banyaknya partai politik yang tumbuh dengan ideologi yang beragam. Kedua, kebebasan pers yang semakin tinggi. Yang ketiga, pemilihan umum berlangsung dalam suasana kebebasan. Yang keempat, parlemen sebagai wakil menuju kinerja yang baik dan efektif terhadap eksekutif. Kelima, wawasan tentang HAM semakin baik dan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, masalah HAM tidak dapat perhatian yang baik karena telah menjadi pemasung hak asasi masyarakat, yaitu hak sipil dan hak politik. Yang keempat, periode 1966 sampai dengan 1998. Sekitar tahun 1970 sampai dengan 1980, permasalahan HAM di Indonesia mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemerintah pada masa itu bersikap defensi dan represif. Pemerintah menganggap HAM adalah produk dari dunia barat yang tidak sesuai dengan nilai leluhur budaya bangsa dalam Pancasila. Yang kelima, periode 1998 sampai sekarang. Pergantian dari masa Orde Baru ke masa reformasi memberikan dampak yang sangat besar pada kemajuan dan perlindungan HAM. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap status penentuan ditandai dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen,
Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 17 garing MPR garing 1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, PP nomor 2 tahun 2002, tahap penataan aturan secara konsisten. Pembahasan yang terakhir yaitu generasi perkembangan HAM. Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategori hak terkenal sebagai 3 generasi hak. Generasi hak pertama, hak-hak dalam generasi ini diantaranya hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Generasi hak kedua. Hak-hak EXOP merupakan kontribusi dari negara-negara sosialis yang menomorsatukan pemenuhan kesejahteraan warganya. Hak yang termaksud dalam rumpun hak ini antara lain hak atas pekerjaan dan hak upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, dan hak atas lingkungan yang sehat. Pada generasi hak ini, budaya merupakan objek hal yang bisa dikelayang. Setiap individu berhak memiliki dan menikmati budaya. Generasi hak ketiga. Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termaksud rumpun ini antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan yang baik, dan atas warisan budaya sendiri. Hak-hak kelompok seperti imigran, masyarakat hukum adat, dan kelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.